Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rehan Barbershop. Syukur dulu yuk. Hari ini kita kedatangan customer teman saya sendiri, namanya Mas Huda. Oke. Hari ini dia minta bagian rambut sampingnya itu pengen dikasih fade ya. Jadi pengerjaan pertama kita menggunakan clipper tanpa ukuran langsung aja, karena memang rambut sampingnya itu udah tipis bray ya. Karena udah tipis, langsung kita bersihin aja pakai clipper ukuran 0 ya, tanpa sepatu ya. Kalau misalnya tanya, "Loh bang, kenapa kok nggak dimulai dari clipper ukuran 1 atau 1,5 bang?" Ya karena kayak untuk mempersingkat waktu aja guys ya. Karena kalau membuat fade di ukuran rambut yang tipis seperti ini, kok kita masih menggunakan sepatu, apalagi ukuran 1,5, itu nanti kayak buang-buang waktu aja ya guys ya. Oke, langsung kita lanjutkan dengan clipper ukuran 1 ya guys ya, untuk menyambungkan gradasi dari ukuran 0 tadi ke rambut yang atas yang belum saya clipper gitu ya. Kita pakai ukuran 1, langsung kita pangkas aja dengan memutar ya. Boleh kalau mau dikerjain kanan dulu boleh, mau dikerjain kiri dulu boleh, bebas ya. Tergantung kebiasaan teman-teman itu gimana. Nah ini mungkin belum terkoneksi secara penuh ya, dari bawah sampai atas gitu ya. Ya karena memang pengerjaannya seperti ini. Nanti juga air-airnya pakai teknik blending juga kok teman-teman ya. Oke. Setelah pengerjaan ukuran 1 selesai, kita pakai ukuran setengah ya teman-teman ini ya. Kalau bisa, kalau memang punya ya, pakai clipper yang mereknya itu Magic Clip ya. Karena pisaunya itu lebih presisi untuk membuat gradasi gitu ya. Ini saya pakai Magic Clip ya, karena memang Magic Clip itu sudah terkenal di kalangan barber-barber untuk menghaluskan koneksi yang nantinya bisa membuat gradasi gitu ya teman-teman. Dihaluskan sedikit demi sedikit ya, kanan dulu boleh, kiri dulu boleh, kalau pengen memutar seperti saya juga boleh ya. Jadi bebas ya teman-teman, yang penting hasilnya itu rapi teman-teman ya. Utamakan kualitas dulu, nanti kecepatan insya Allah menyusul gitu ya. Pakai ukuran setengah, ukuran 0, ukuran 1, langsung ukuran setengah. Nah setelah itu kita lanjut pakai ukuran 1,5. Nah ini untuk menyambungkan ukuran 1 bagian ke atas teman-teman ya. Jadi biar lebih rapi, biar gradasinya itu lebih terbentuk gitu ya. Kita pangkas secara pelan-pelan ya, merata. Jangan sampai ada hasil-hasil yang kurang maksimal gitu. Jadi pembuatan fade kali ini tuh nyantai teman-teman, tapi insya Allah waktunya nggak terlalu lama gitu ya. Untuk sekelas pangkas rambut harga 15 ribuan, 20 ribuan mungkin bisa ya meniru teknik yang saya gunakan di sini. Tapi maksud saya di sini bukan untuk menggurui ya teman-teman, hanya untuk berbagi cara ya, berbagi tutorial ya. Jadi pengerjaannya itu dibikin sesimpel mungkin. Ini baru menit keempat loh teman-teman, tapi hasilnya udah kelihatan ya. Kalau untuk sekelas pangkas rambut ya, atau semi barbershop yang mungkin harganya terjangkau ya, harusnya untuk hasil-hasil seperti ini tuh udah cukup ya teman-teman ya. Ibarat kata tuh nggak usah di blending lagi, nggak usah dihalusin lagi gitu. Cuma karena di sini saya bertujuannya untuk membuat fade ya, gradasinya biar sehalus mungkin, makanya saya blending terus menerus ya teman-teman ya. Mungkin biasanya kalau untuk orang-orang yang profesional itu blendingnya itu sebentar aja ya teman-teman. Cuma di sini memang kalau saya memblending hasil cukuran saya itu agak lama teman-teman, karena memang saya itu sering membuat kesalahan di awal-awal gitu. Nah yang seperti itu jangan ditiru ya teman-teman ya. Cuma di sini emang saya itu lebih fokus ke kecepatan, karena memang kalau membuat fade terlalu lama itu juga kasihan yang ngantri ya teman-teman.
Nah mungkin sekarang belum ada yang ngantri, tapi kan kita nggak tahu kira-kira ada nggak pelanggan yang datangnya itu satu persatu gitu kan. Maksudnya kan kita selesai cukur mereka baru datang, kan kita nggak bisa prediksi teman-teman. Kalau datangnya langsung 2, langsung 3, kalau kita masih terlalu mengutamakan kualitas ya diutamakan nggak apa-apa, tapi jangan terlalu diutamakan ya teman-teman ya. Juga harus mikir durasi ya, apalagi untuk sekelas barbershop seperti saya ini yang harganya nggak nyampe 20.000 ya teman-teman ya. Apalagi kalau sama temen sendiri gitu kan, pengen hasilnya bagus tapi terkadang ada yang antri kan. Itu mungkin bagi teman-teman barber yang udah lama berkecimpung di dunia barbershop, mungkin mengalami hal yang sama seperti saya ya. Nah sekarang jangan lupa ya, dibuat garis dengan trimmer ya teman-teman. Di sini saya menggunakan trimmer merek Kime ya, Kime seri 2299 ya. Jadi kisaran harga 300 ribuan ya. Jadi teman-teman boleh memakai trimmer itu untuk keseharian dan sangat rekomendasi sekali karena harganya terjangkau ya teman-teman gitu. Nah ini bagian bawahnya dihalusin lagi teman-teman ya pakai trimmer, karena memang teman saya ini Mas Yuda ini sukanya request skin fade ya teman-teman. Jadi skin fade yang dimaksud itu tipisnya tuh sampai kulit ya teman-teman, sampai bener-bener kayak rambutnya tuh habis nggak kelihatan ya. Jadi yang dimaksud fade itu bukan selalu tentang langsung sampai kulit, itu enggak. Jadi kalau orang bilangnya cuma fade gitu, ditanya fade-nya sampai 0 apa enggak bang kan gitu, untuk abang-abang customer kan gitu. Nah kalau misalnya mereka bilangnya sampai 0, oh berarti itu namanya skin fade. Nah jadi itu yang saya pelajari dari channel-channel YouTube luar negeri ya teman-teman ya. Jadi yang namanya fade itu tidak selamanya tentang langsung tipis sampai kulit ya. Jadi kalau misalnya bawahnya ukuran setengah misal, nah itu juga bisa dikatakan fade ya teman-teman gitu. Tapi kembali ke daerah masing-masing ya, standarnya gimana. Saya cuma menyampaikan apa yang saya pelajari aja ya dari video-video YouTube, entah itu dari channelnya Bang Haijul, channelnya Bang Iman kan Hair Studio, channelnya Bang Rudy Antoko gitu. Nah jadi di sini saya praktekkan ya teman-teman. Nah oke. Jadi pembuatan fade-nya udah selesai teman-teman, tinggal memangkas rambut bagian atasnya ya teman-teman ya. Nah di sini kita basahin dulu karena memang teman saya ini Mas Huda ini sangat anti sekali dengan gunting penipis ya teman-teman. Kalau istilahnya di Jepara itu gunting sasak atau bisa dikatakan gunting acak ya teman-teman. Mungkin kalau di daerah teman-teman tuh namanya gunting apa ya? Nanti boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah ini langsung kita tipisi dari dari belakang ya. Kenapa kok saya nipisinya dari belakang ya teman-teman? Ya dikarenakan memang udah jadi kebiasaan ya teman-teman. Tolak ukur saya itu kalau kalau mangkas rambut atas itu, saya tuh memang sukanya dari belakang teman-teman. Saya ambil dulu ke samping, saya bikin garis gitu, terus nanti saya ambil pakai jari, terus saya gunting sedikit demi sedikit ya teman-teman, menyesuaikan selera customer mau dikurangi seberapa gitu. Bang, kan kayaknya lebih presisi kalau abang ngambil dari tengah dulu seperti teknik-teknik yang dipakai para barbershop. Nah itu boleh teman-teman, saya dulu juga pakainya seperti itu, tapi bagi saya itu kayak lebih ribet teman-teman ya. Kalau hasilnya sama-sama presisi, mending kita ngambil yang ringkes ya teman-teman. Apalagi kalau barbernya teman-teman itu udah terkenal rame kan gitu. Nah jangan hanya mengutamakan kecepatan, tapi juga mengutamakan kualitas ya teman-teman ya. Semoga teman-teman yang membuka barbershop di luar sana selalu diberi kemudahan, kelancaran, dan selalu
tekun ya sama customernya, selalu menjadi andalan para customernya ya, gitu. Oke, kita bentuk dulu rambut bagian atasnya, tanya sama customernya segini cukup apa belum, tak kurangi lagi apa belum. Nah ini Mas Hudanya bilang meneh Mas. Ya memang dia tuh nggak suka terlalu pendek, tapi juga nggak suka terlalu panjang karena rambutnya yang ikal ya teman-teman ya, gitu. Jadi ini saya presisikan karena memang mintanya itu dibikin kayak jambul gitu. Mungkin kalau dalam istilah barbershop itu minta dibikin kayak kuif ya, tapi rambutnya itu ikal. Nah jadinya kayak gini. Nah ini bukan saya bentuk seperti kerukat ya teman-teman ya, karena kalau kerukat itu kan biasanya agak lebih panjang. Nah ini karena memang bagian sampingnya itu kan masih kurang rapi, jadi mau nggak mau harus saya koneksikan pakai gunting penipis ya. Aslinya Mas Huda ini nggak mau sama sekali loh pakai apa namanya gunting penipis, tapi saya kasih pengertian ya teman-teman, kalau namanya seorang barber itu harus bisa memberi edukasi kepada customernya bahwa tidak selamanya gunting penipis itu merusak tekstur rambut. Kan yang ditipisi itu kan bagian sampingnya ya teman-teman, bukan bagian atasnya. Jadi kalau customer kok khawatir, bang nanti kalau pakai gunting penipis rambut saya rusak bang nanti kalau misalnya pakai gunting penipis rambut saya jadi bercabang. Nah kasih pengertian, kita pakai gunting penipisnya kan bagian samping ya teman-teman ya, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya rambutnya rusak. Soalnya kan rambut samping itu kan pasti akan dikurangi, akan selalu dikurangi setiap teman-teman itu apa namanya pangkas rambut ke barber atau ke apa namanya lah salon lah gitu ya. Itu jadi bagian rambut itu kan pasti ditipisi bagian sampingnya kan. Kalau atas mungkin ada yang cuma dibiarin kayak model undercut gitu kan. Nah ini kan mau nggak mau memang harus dirapiin karena memang rambutnya yang ikal lebih menjulur ke keriting ya teman-teman. Kalau dalam ilmunya Bang Haijul itu kategori rambutnya Mas Huda itu masuk kategori rambut 3A ya teman-teman ya, gitu. Nah ini kan ini kalau misalnya saya nggak bergerak lebih cepat, kalau memang saya terlalu mengutamakan kualitas fatnya, ini kan kasihan ya. Ada customer datang ya mungkin kelihatan santai ya, tapi kan kalau ngantrinya kelamaan kan juga kurang pas ya teman-teman ya. Nah, mungkin kalau di barber-barber daerah Jepara pasti tahu banget lah, kayak teman-teman saya yang sehari itu bisa sampai 30 orang 40 orang. Kalau nggak gerak cepat kan juga kasihan yang ngantri ya. Kalau saya sendiri mungkin per hari untuk awal-awal buka barbershop itu kisaran 15 sampai 19 orang ya. 20 pernah bang. Kalau tak pikir-pikir saya buka barbershop di daerah Jepara Kota ini baru 1 tahun, kayaknya belum pernah ya nyampe 20 ya, karena saya bukanya itu dari sore sampai tengah malam ya teman-teman. Jadi sorenya itu saya bukanya itu sekitar jam 4 sampai jam 12 malam. Nah ini kita blending lagi teman-teman ya. Ini andalan saya ini pasti tak blending terus. Makanya dari awal itu saya percepat langkahnya, langsung tak ambil ukuran 0, karena memang mentor saya dulu itu selalu ngajarin saya seperti itu ya. Intinya tuh beliau selalu mengajarkan carilah langkah-langkah yang paling simple, tapi hasilnya itu nggak kalah dari langkah-langkah yang diterangkan secara detail terus banyak gitu. Jadi kita cari yang simple supaya hasilnya itu cepat ya, tapi kualitasnya itu juga nggak kalah gitu teman-teman. Nah ya, kita masih memblending pakai mesin ya. Memang saya kalau memblending itu sukanya pakai mesin teman-teman, jarang pakai gunting ya. Nah ini cukurannya udah selesai ya teman-teman. Jadi kita bersihkan ya pakai kuas kuas rambutnya gitu ya. Jangan lupa dikasih bedak biar rambut-rambut yang tertempel pada kulit-kulit customer itu bisa lepas ya teman-teman, bisa bersih gitu ya. Jadi biar hilang gitu. Nah
kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Fade yang saya buat mungkin dalam durasi waktu kisaran 15 menit ya. Ya mungkin kalau untuk pangkas rambut 15 ribuan atau kisaran 20 ribuan masih terlalu lama ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apalah, namanya juga mencintai pekerjaan ya teman-teman ya. Sehabis dibersihkan jangan lupa ya di styling ya teman-teman. Jadi ini adalah kunci agar hasil cukuran kita atau hasil pangkas rambut kita itu terlihat lebih maksimal ya teman-teman, lebih bermodel gitu loh ya. Apalagi pangkas rambutnya yang sudah menggunakan nama barber, biar kelihatan lebih keren gitu ya. Oke, dan di situ juga tujuan dari styling itu bisa untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari hasil cukuran kita ya teman-teman. Jadi pokoknya utamakan styling lah kalau sudah selesai dari cukuran itu. Kalau ada hair dryer ya pakai hair dryer gitu ya, supaya hasilnya itu lebih maksimal. Nah kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Model rambut side part untuk rambut ikal dari rambutnya Mas Huda sendiri yang saya kerjakan tadi ya. Oke, terima kasih telah menonton channel Reham Barbershop. Jangan lupa share video ini ya, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa ya subscribe-nya teman-teman, like dan juga komennya. Sekian dari channel Reham Barbershop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.